Heboh, aksi demo di gedung DPR kali ini ricuh. Bahkan ada mobil dinas yang dianggap mobil anggota Dewan DPR dan ujungnya dihancurkan oleh aksi massa demo. Nah, setelah diselidiki, ternyata ini adalah mobil kepala desa sekitar yang lewat. Peristiwa bermula saat Sidik pulang dari kantor menuju rumahnya di kawasan Tanah Abang menggunakan mobil dinas berplat merah. Karena lalu lintas macet, sopir memutuskan mengambil jalan pintas melewati Jalan Es Parman. Setibanya di Bundaran Selipi, massa yang tengah berdemo mendekati mobil tersebut dan memprovokasi. Massa menuding kendaraan berplat merah itu milik anggota DPR. Sidik meminta sopir untuk terus berjalan, namun massa terus mengejar sembari memecahkan kaca mobil. Massa semakin beringas hingga sopir menabrak gerobak siomay dan sebuah sepeda motor. Meski sudah mengaku sebagai lurah, bukan anggota DPR, namun Sidik tetap dipukuli massa. Sopirnya juga turut menjadi sasaran pengeroyokan sebelum akhirnya mereka melarikan diri ke sebuah gang di sekitar lokasi. Akibat kejadian tersebut, Sidik dan Asep mengalami luka memar, lecet di wajah, mata, badan, dan kaki akibat pukulan benda tumpul. Waduh. Dan parahnya ini, anggota DPR bukannya mereda, malah Dasko memberi segmen seperti ini. Pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024, itu anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata. Nah, sehingga dipandang perlu untuk kemudian memberikan fasilitas rumah berupa dana untuk kontrak rumah. Nah, tapi karena waktu tahun 2024 itu juga anggarannya belum tersedia langsung, sehingga anggota DPR diberikan setiap bulan dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025 itu per bulan 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029. Jadi saya ulangi bahwa anggota DPR itu mendapatkan tunjangan perumahan setiap bulannya 50 juta dari bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Oktober 2025, yang mana uang tersebut akan dipakai untuk kontrak rumah selama masa jabatan anggota DPR 5 tahun, yaitu selama 2024 dan sampai dengan 2029. Jadi setelah jadi itu penjelasan dari Pak Dasko tadi ya, bahwasannya anggaran atau tunjangan 50 juta yang diberikan setiap bulannya itu mulai dari tahun Oktober 2024 sampai Oktober 2025, dan uang itu digunakan untuk ngontrak rumah sampai dengan 5 tahun. Nah, jadi biayanya yang dikeluarkan oleh negara itu hanya 1 tahun, 50 juta selama 12 bulan untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, ini penjelasan dari Pak Dasko tadi. Nah, tetapi kenapa ini tidak dijelaskan kepada aksi pendemo? Cobalah Pak Dasko keluar, anggota DPR itu suruh keluar, temui masa aksi demo, dan apa tuntutan dari mereka, dan jelaskan apa saja tunjangan-tunjangan yang kemarin salah disebut oleh anggota dewan itu. Jangan malah memancing kemarahan rakyat. Ini bahaya kalau tidak cepat-cepat diklarifikasi dan tidak cepat-cepat menemui masa pendemo. Ini bahaya loh Pak Dasko. Apalagi kemarin ya, sewaktu sebelum demo ini ada kata-kata dari Nafa Urbat
yang menjelaskan itu katanya tunjangan itu pantas, bahkan bisa dibilang kurang. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macet. Nggak benar, sama sekali nggak benar. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Gitu. Ada lagi dari Sahroni yang menyebutkan bahwa orang yang mau demo itu orang tol, gitu kan, orang tol LL. Nah itu yang memancing kemarahan rakyat. Apakah Sahroni ini tidak melihat atau tidak berkaca dari Pati? Kemarin saja Bupati Pati salah ngomong bisa memancing kemarahan masyarakat dan rakyat. Apalagi ini DPR pusat, DPR RI. Tentu banyak yang melihat. Hati-hati kalian kalau berbicara dengan rakyat. Rakyat itu kalau sudah begini, terjadi masa demo seperti ini, sudah tidak terkendali. Jadi kalian ini harusnya DPR ya, temuilah masa pendemo atau temui pendemo-pendemo itu, mahasiswa atau masyarakat yang ada di depan gedung DPR. Temuilah, ajak musyawarah, ambil sebagian dari masyarakat untuk bernegosiasi atau turun langsung dan menjelaskan apa yang diminta oleh aksi pendemo atau aksi masyarakat ini dan dengarkan. Nah itu jauh lebih baik daripada kalian ini bersegmen-segmen di media seperti ini. Nanti kalian salah bicara akan memancing kemarahan masyarakat, bukannya meredam situasi, bahkan bisa menjadikan situasi lebih buruk lagi. Jadi begitu ya. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR itulah orang sedunia. Aku bener-bener murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR, Ahmad Syahroni dari Partai Nasdem. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Negara kita sedang defisit. Pemerintah mau mengeruk pajak sebesar-besarnya dari mulai pendapatan, PPN, dan lain sebagainya, sampai pajak PBB juga mau dinaikin secara luar biasa kan sama pemerintah. Udah dari situ, kita, Indonesia, menghabiskan APBN tahun 2025 sebanyak 9,96 triliun. Sebesar itu untuk DPR RI. Apa capaian mereka sama ini? Berapa banyak mereka berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Berapa banyak mereka berhasil mengentaskan kemiskinan? Kalau udah bicara hasil, mereka semua loyo dan diam. Tapi kalau bicara dengan tunjangan, ngatain tolol pun berani mereka kepada masyarakatnya. Luar biasa ini ya, karyawan rakyat kita yang nggak tahu diri. Periksa tuh KPK yang namanya Sahroni, periksa geledah mobil-mobil mewah. Masalah Pertamina kemarin, diem aja, nggak ada yang kutik-kutik tentang Sahroni ini. KPK bergerak dong demi rakyat. Gergetan gua wakil-wakil DPR begini ngatain orang kalau orang kritik itu tolol, kalau ada orang yang mau bubarin itu tolol. Kebijakan-kebijakan yang kalian buat itu tidak berpihak kepada rakyat. Kalian itu membelain para mafia, bukan rakyat Indonesia yang sebenarnya kalian belain. Nah, kata-kata inilah ya yang seharusnya tidak keluar dari mulut Sahroni ini. Padahal dia itu anggota dewan, anggota DPR yang tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata kotor seperti ini. Nah, dan kata-kata inilah yang memancing aksi demo tanggal 25 Agustus. Yang awalnya aksi demo ini hanya menginginkan penurunan tunjangan dan gaji DPR, sekarang melebar menjadi bubarkan DPR. Hati-hati ini, kata-kata inilah ya yang awalnya memancing kemarahan masyarakat. Dengan demo nih Mbak Puan, di DPR seperti apa ngelihatnya Mbak Puan? Ya kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dan
dalam membangun bangsa dan negara. Iya, termasuk ada itu katanya udah dibetonin, udah dikasih beton ya depannya, itu gimana tuh Mbak Puan melihatnya Mbak Puan? Ya, mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi, dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki. Mbak Puan, terima kasih banyak Mbak Puan. Ini adalah pernyataan dari Puan Maharani ya, bahwa akan menampung aspirasi masyarakat. Ini sangat lucu ya. Padahal waktu itu dia mengatakan bahwa pintu DPR akan terbuka lebar. Nah, ketika waktu diwawancarai oleh wartawan, kenapa Mbak Puan di depan gedung DPR itu dipasang beton yang sudah diolesi oleh oli, dan dia tidak bisa menjawab, dan setelah itu pergi, hanya menjawab akan menampung aspirasi masyarakat. Seharusnya Mbak Puan Maharani ini selaku Ketua MPR ya, Majelis Perwakilan Rakyat, temuilah aksi pendemo itu tadi ya, sekali lagi, supaya bisa dijelaskan ataupun aspirasi rakyat itu apa, dengarkan, dan setelah itu berilah keputusan sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Itu ya. Oke, terima kasih Anda telah menemani saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.